Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 9 mahasiswa profesi nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang kaki diabetes. Selamat menyaksikan. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya yaitu kaki diabetes. Kaki diabetes adalah kelainan tungkai kaki bagian bawah yang diakibatkan oleh penyakit diabetes mellitus yang tidak terkendali. Penyebab dari kaki diabetes yang pertama yaitu aliran darah yang buruk. Hal ini terjadi karena kerusakan pembuluh darah yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Aliran darah yang terganggu akan menyebabkan kaki tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga kulit kaki akan menjadi lemah, mudah luka, dan sukar sembuh jika terjadi luka. Yang kedua yaitu kerusakan saraf atau neuropati. Kerusakan saraf terjadi karena kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama. Kerusakan saraf akan menyebabkan kepekaan seorang pasien diabetes mellitus terhadap rasa nyeri akan berkurang, sehingga pasien tidak sadar saat kakinya terluka. Yang ketiga yaitu infeksi. Penurunan sirkulasi darah kaki menghambat proses penyembuhan luka. Akibatnya kuman masuk ke dalam luka dan terjadi infeksi. Peningkatan kadar gula darah akan menghambat kerja leukosit atau sel darah putih dalam mengatasi infeksi, sehingga luka akan menjadi ulkus gangren dan terjadi perluasan infeksi sampai ke tulang. Masalah umum pada kaki diabetes. Yang pertama, kapalan, mata ikan, dan kulit melepuh. Kapalan dan mata ikan merupakan penebalan atau pengerasan kulit yang terjadi pada kaki diabetes akibat dari adanya neuropati dan penurunan sirkulasi darah dan juga gesekan atau tekanan yang berulang-ulang pada daerah tertentu di kaki. Jika kejadian tersebut tidak diketahui dan diobati dengan tepat, maka akan menimbulkan luka pada jaringan di bawahnya yang berlanjut dengan infeksi menjadi ulkus. Kejadian kulit melepuh atau iritasi sering diakibatkan oleh pemakaian sepatu yang sempit. Jika hal ini terjadi, maka jangan diobati sendiri, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter. Yang kedua, jantengan atau kuku masuk ke dalam jaringan. Jantengan merupakan kejadian luka infeksi pada jaringan sekitar kuku yang sering disebabkan karena adanya pertumbuhan kuku yang salah. Keadaan seperti ini disebabkan karena perawatan kuku yang tidak tepat. Misalnya, pemotongan kuku yang salah seperti terlalu pendek atau terlalu miring, dan kebiasaan mencungkil kuku yang kotor. Yang ketiga, kulit kaki retak dan luka kena kutu air. Kerusakan saraf dapat menyebabkan kulit sangat kering, bersisik, retak, dan pecah-pecah, terutama pada sela-sela jari kaki. Kulit kaki yang pecah akan memudahkan berkembangnya infeksi jamur atau yang sering dikenal dengan kutu air, dan dapat berlanjut menjadi ulkus gangren. Yang keempat, kutil pada telapak kaki. Kutil pada telapak kaki disebabkan oleh virus dan sangat sulit untuk dibersihkan. Biasanya terjadi pada telapak kaki hampir mirip dengan kalus. Yang kelima, radang ibu jari kaki atau jari seperti martil. Pemakaian sepatu yang terlalu sempit dapat menimbulkan luka pada jari-jari kaki, yang kemudian menyebabkan terjadinya peradangan. Adanya neuropati dan peradangan yang lain pada ibu jari menyebabkan terjadinya perubahan bentuk ibu jari kaki menjadi seperti martil atau hammer toe. Upaya pencegahan primer. Perawatan kaki merupakan sebagian dari upaya pencegahan primer pada pengelolaan kaki diabetik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Upaya pencegahan primer antara lain 1. Penyuluhan kesehatan DM, komplikasi, dan kesehatan kaki. 2. Status gizi yang baik dan pengendalian DM. 3. Pemeriksaan berkala DM dan komplikasinya. 4. Pemeriksaan berkala pada kaki penderita. 5. Pencegahan atau perlindungan terhadap trauma sepatu khusus. 6. Hygiene personal termasuk kaki. 7. Menghilangkan faktor biomekanis yang mungkin menyebabkan ulkus.
Tips perawatan kaki diabetes. 1. Periksa kaki setiap hari apakah ada kulit retak, melepuh, luka, atau perdarahan. 2. Bersihkan kaki setiap hari pada waktu mandi dengan air bersih dan sabun mandi. 3. Berikan pelembab atau lotion pada daerah kaki yang kering tetapi tidak pada sela-sela jari kaki. 4. Gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu pendek atau terlalu dekat dengan kulit. Kemudian kikir agar kuku tidak tajam. 5. Memakai alas kaki sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka, juga di dalam rumah. 6. Gunakan sepatu atau sandal yang baik yang sesuai dengan ukuran dan enak untuk dipakai, dengan ruang dalam sepatu yang cukup untuk jari-jari. Pakailah kaos atau stocking yang pas dan bersih terbuat dari bahan yang mengandung katun. 7. Periksa sepatu sebelum dipakai, apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jarum dan duri. Lepas sepatu setiap 4-6 jam, serta gerakkan pergelangan dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik, terutama pada pemakaian sepatu baru. 8. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan pembalut bersih. Periksa apakah ada tanda-tanda radang. 9. Segera ke dokter bila kaki mengalami luka. Dan 10. Periksakan kaki ke dokter secara rutin.